Sobat budidaya, tahu apa itu cacing sutra? Cacing sutra atau tubipex sering kita temukan secara alami di saluran air atau sungai. Pada edisi kali ini, kita semua akan mencoba eksplor lebih jauh inovasi budidaya cacing sutra sistem apartemen. Bagaimana itu sistem apartemen? Tetap dieksplor budidaya. Sobat budidaya pasti penasaran dengan inovasi ini. Kali ini saya sudah ditemani perekayasa dari Balai yang menguasai teknis budidaya cacing sutra sistem apartemen ini. Halo Pak Dasu, apa kabar Pak? Kabar baik. Begini Pak, banyak sobat budidaya yang tertarik budidaya cacing sutra sistem apartemen ini. Bisa Pak Dasu jelaskan terlebih dahulu apa cacing sutra itu dan keunggulannya untuk bahan pakan alami Pak? Oke. Cacing sutra merupakan hewan hermaprodit yang termasuk ke dalam kelas Oligochaeta, spesies tubipex. Ya. Biasanya hidup bergerombol, kemudian berwarna merah. Ya. Hidup di daerah yang kaya dengan bahan organik dengan aliran air yang mengalir. Ya. Punya keunggulan untuk pakan ikan atau larva, ya, larva ikan. Di mana cacing ini itu gampang dicerna oleh larva ikan yang memiliki struktur pencernaan yang masih sederhana. Oh begitu. Jadi untuk ikan sendiri lebih mudah mencerna untuk bahan pakan alami ini, contohnya yaitu cacing sutra ya Pak ya? Ya betul. Karena mungkin teksturnya yang masih lembut dan halus, jadi sehingga memudahkan larva tersebut untuk mencerna ya Pak? Ya. Di samping itu juga karena cacing sutra ini memiliki protein yang tinggi. Oh begitu. Jadi kandungan protein yang terkandung di dalam cacing sutra itu di atas 50%. Oh. Ya. Jadi larva ikan-ikanan seperti larva ikan sidap, larva ikan lele, gurame dan lain-lain untuk ikan air tawar itu sangat cocok di fase awalnya itu memanfaatkan cacing sutra sebagai pakan alami. Nah Pak, untuk budidaya cacing sutra sistem apartemen ini, apa keunggulannya Pak sebenarnya dibandingkan dengan sistem biasa? Memang untuk sistem apartemen ini lebih unggul daripada yang sistem horizontal ya. Pertama, kita tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas Ya, tempat yang banyak begitu ya Pak? Jadi kalau misalkan dengan sistem apartemen ini kita membutuhkan tempat hanya 16 meter persegi Ya. untuk satu unit. Ini imbangannya untuk di yang sistem horizontal itu 46 meter persegi. Jadi hampir kita bisa menghemat lahan 3 kali lipat dari yang begitu. biasa. Ya. Kemudian yang kedua, dengan sistem apartemen ini budidaya lebih terkontrol. Biasanya pada sistem horizontal akan banyak hewan-hewan liar yang masuk seperti keong mas, kemudian juga larva ikan yang mungkin ada ikan mujair atau ikan nila yang masuk ke dalam sistem pemeliharaan cacing. Juga biasanya ini banyak masuk ikan tubipex yang biasa hidup di saluran-saluran air. Apa itu Pak ikan tubipex? Ikan tubipex itu ikan yang kecil-kecil ya. Itu kalau di orang Jawa Barat itu biasa dibilang berenyit. Berenyit. Itu biasa hidup di saluran-saluran air dan kalau masuk ke dalam media pemeliharaan cacing itu akan memakan cacing yang kita pelihara. Jadi termasuk bisa dikategorikan itu hama ya Pak? Betul. Mengganggu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi itu salah satu hama dari dari cacing yang di sistem horizontal. Oh begitu. Jadi kalau kita menggunakan sistem apartemen ini, kita karena sistem resirkulasi sehingga
tidak memungkinkan ikan-ikan liar tersebut masuk ke media pemeliharaan. Iya, untuk mengganggu begitu ya Pak. Jadi memang lebih banyak kelebihan dan keunggulannya untuk sistem apartemen ini ya Pak ya. Gitu. Selain menghemat lahan, kemudian juga menjauhkan dari gangguan-gangguan hama, begitu ya Pak ya. Terus ada satu lagi, Iya. dengan sistem apartemen ini penetrasi cahaya matahari menjadi lebih terkontrol juga. Oh begitu. Jadi kalau pada sistem horizontal itu matahari akan sangat banyak sekali masuk sehingga tumbuh lumut. Tetapi dengan yang horizontal, dengan vertikal ini, karena hanya bagian atas yang terkena sinar matahari, maka yang rak-rak di bawahnya itu cenderung lebih bersih dari lumut. Dan terlindungi ya Pak ya. Jadi yang atas warna hitam ini memang untuk melindungi sinar matahari untuk tidak terlalu langsung masuk ke dalam ya Pak ya. Jadi untuk yang bagian atas seperti itu bisa tertutup oleh lapisan yang hitam ya. Kemudian untuk yang di bawah-bawahnya itu tertutup oleh rak-rak yang di atas. Bagaimana Sobat Budidaya? Apakah sudah paham dan mulai tertarik dengan budidaya cacing sutra ini? Tetap dieksplor budidaya!